sini saya Malahayati. Nah, di sini saya akan membuat simulasi pembelajaran daring. Kita membahas pada materi pertemuan ke-14, yaitu membangun organisasi tingkat layak investasi, di mana kita akan membahas mengenai dari tata kelola perusahaan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini ialah mengetahui tentang tata kelola dari perusahaan. Nah, yang kedua itu mengetahui tentang atribut-atribut tentang tata kelola perusahaan tersebut. Serta tidak lupa pula kita akan membahas mengenai strukturnya serta manfaat dari tata kelolaan tersebut. tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan? Tata kelola perusahaan itu ialah seperangkat aturan dan lembaga yang melalui perusahaan, di mana perusahaan ini nantinya dapat diarahkan, dikelola, dan dapat diorganisir. Nah, dengan maksud untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang dari semua pemangku kepentingan pada perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan yang baik akan menunjukkan beberapa atribut. Seperti ada integrity, ada transparansi, ada accountability, dan ada objectivity. Ada integrity ini atau sering disebut ya sebagai integritas. Di sini kita akan menunjukkan perilaku yang konsisten dengan prinsip etika yang baik seperti adanya kejujuran dan keadilan dari pegawai perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada transparansi atau sifat transparan, di mana tingkat keterbukaan yang tinggi yang diperoleh dari pelaporan dan peningkatan hal yang penting bagi pihak-pihak terkait secara jelas dan faktual dengan tepat waktu. Kita masuk ke accountability atau sering disebut ya sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab ini tentunya sangat penting ya bagi diri seseorang. Nah, begitu juga pada tata kelola perusahaan ini. Tanggung jawab sangat dipentingkan karena setiap keputusan itu harus dapat dibenarkan berdasarkan penilaian yang kuat dan prinsip-prinsip etika yang dilakukan pada perusahaan. Yang terakhir itu ada objectivity atau sering disebut sebagai objektivitas, di mana objektivitas ini mengacu pada kemampuan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada manfaat tata kelola perusahaan. Yang pertama itu ada mengoptimalkan kinerja, dan yang kedua itu ada yaitu meningkatkan citra dari perusahaan, serta yang terakhir itu ada pengembalian keputusan yang lebih baik. Nah, di antara ketiga ini sangat diperlukan pada tata kelola perusahaan. Selanjutnya, struktur tata kelola perusahaan. Tidak ada ketergantungan pada satu orang atau kelompok lainnya pada perusahaan. Selanjutnya, dapat membangun dan memberdayakan dewan direksi yang dapat bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu dapat menetapkan prosedur manajemen secara kritis. Dan hasil dari video simulasi pembelajaran daring dari saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.